Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan matematika akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pengaruh Perubahan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anes Kolilah. Saya di sini sebagai moderator dan juga rekan saya Aisyah Nurrahim. Baik, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu ada pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja kita ke video presentasinya. Pertama ada abstrak. Kurikulum di dunia pendidikan Indonesia kerap kali mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti perubahan zaman. Dari beberapa kali perubahan tersebut, menyebabkan persoalan baru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada jurnal ini, bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan kurikulum mempengaruhi kualitas standar pendidikan secara keseluruhan, terutama dalam kualitas pembelajaran. Data diambil dari bahan-bahan materi yang bersumber seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang terkait tentang pendidikan, terutama dalam bidang kurikulum. Menggunakan penelitian kualitatif berupa studi literatur. Hasil penelitian mengacu pada konteks peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak pada pembelajaran. Berdasarkan bahasan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemudian ada pendahuluan. Kurikulum adalah inti dari sebuah pendidikan yang berisi perancangan pembelajaran, kebijakan, tujuan pembelajaran, dan bahan pembelajaran. Jenis-jenis kurikulum yang pernah ada di dunia pendidikan Indonesia itu meliputi kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum sekarang itu adalah kurikulum merdeka. Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan di Indonesia itu kerap mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kebijakan kurikulum dibuat untuk menentukan materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan aspek-aspek lain yang menunjang pembelajaran. Selanjutnya ada metode. Dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur, yaitu sumber yang digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya seperti jurnal-jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis, makalah, serta laporan praktikum dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang A adalah konsep kurikulum, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum sebagai tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran di sekolah. Kurikulum dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi persetujuan antara penyusun kebijakan dan masyarakat di dunia pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu bagian dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Kurikulum adalah suatu kesatuan di mana komponen-komponennya saling berkaitan. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi, yaitu hasil dari kajian para ahli. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan sistem kurikulum dan ilmu kurikulum. Melalui studi kegiatan penelitian, para ahli menemukan
menemukan hal-hal baru yang dapat memperkuat bidang studi kurikulum. Yang B ada fungsi kurikulum. Terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri baik di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Pada dasarnya, siswa adalah bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang berintegrasi dengan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian yang keempat ada fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya. Kemudian yang kelima ada fungsi pemilihan, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keenam ada fungsi diagnostik, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswanya untuk dapat menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang C, perubahan kebijakan kurikulum. Yang pertama, kebijakan kurikulum pendidikan masa prakemerdekaan. Pada masa ini, kebijakan-kebijakan dan praktek pendidikannya dikendalikan oleh penjajah. Pertama, kebijakan sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. Yang kedua, kebijakan sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Yang kedua, kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Yang A, kebijakan kurikulum 1968 mengubah struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang B, kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang C, kebijakan kurikulum 1984 yang memiliki ciri-ciri yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau student active learning. Yang ketiga, materi pembelajaran dikemas menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kematangan siswa. Yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kemudian yang D, kebijakan terhadap kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan seperti STM atau sekolah teknik menengah. Link and match adalah prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang ketiga, kebijakan kurikulum masa reformasi. Yang A, kurikulum 2024 atau KBK, yaitu kurikulum dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kemudian yang B, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kemudian yang C, kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum ini bertujuan mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian yang D, kurikulum merdeka. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan kreativitas dan fleksibilitas bagi guru dan menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas bagian D tentang kelebihan dan kekurangan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, setiap perubahan kurikulum berarti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kurikulum 1968. Kelebihannya yaitu pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Lalu kekurangannya yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok saja dan muatan materi pelajaran yang bersifat teoritis tidak mengkaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Lalu bagian yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Menganut sistem yang senantiasa mengarahkan kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Lalu kekurangannya yaitu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum yaitu bagian D. Aku membacakan dan mempresentasikan bagian 3 sampai dengan bagian 8. Nah, yang ketiga ini membahas tentang kurikulum 1984 kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional yang dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, efektif maupun fisikomotor. Nah, selanjutnya itu kekurangan, yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini ada tempelan gambar dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Nah, jadi di kurikulum ini tuh kekurangannya tuh kayak siswanya nggak bisa teratur, tertib gitu. Karena mereka tuh gaduh, diskusinya tuh kayak tidak tahu aturannya gitu karena gurunya juga masih belum memahaminya. Lalu bagian keempat yaitu kurikulum 1994. Kelebihannya, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial dan pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Nah, kurikulumnya tuh kayak setiap perubahannya tuh lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya atau kurikulum sebelumnya. Nah, kekurangannya itu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari dan pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Nah, jadi kekurangannya itu kalau misalnya ada materi yang sulit-sulit gitu, ternyata gurunya juga masih belum memahaminya karena lagi-lagi kinerja profesi guru yang profesionalnya tuh kurang memadai ya di Indonesia tuh sejauh ini gitu. Nah, di sini juga beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran. Nah, jadi kayak kurang relevan gitu dengan perkembangan berpikir siswa. Nah, selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya yaitu tentang kurikulum 2024 atau kurikulum KBK. Nah,
Kira-kira kelebihannya dan kekurangannya itu apa ya? Kalian sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, aku mau ngejelasin ya. Jadi, kelebihannya itu dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajarannya berpusat pada siswa menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi dan sumber belajar yang bervariasi. Jadi, belajarnya tuh mungkin nggak akan bosan ya di kurikulum 2004 ini karena guru tuh dituntut untuk kreativitas. Namun, kekurangannya yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menyebarkan KBK, dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KBK, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Jadi benar-benar mengharuskan banget, guru tuh harus bisa berkreasi sebaik mungkin biar para peserta didiknya tuh kayak bersemangat untuk belajar gitu. Nah, lalu yang keenam tuh ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kelebihannya yaitu dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara siswa dengan guru. Pembelajaran berpusat pada siswa menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar yang bervariasi dari seseorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang berprofesional yang menuntut kreativitas. Jadi di kurikulum 2006 itu lagi-lagi kreativitasnya ditonjolkan. Lalu kekurangannya yaitu minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun mengembangkan kurikulum sendiri. Nah, selanjutnya itu aku akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari dua kurikulum terakhir ini, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 kelebihannya yaitu mendorong pengembangan keterampilan dan holistik siswa, memperkuat pendidikan karakter dan sikap positif siswa, dan menggabungkan pembelajaran teori dengan pembelajaran praktis. Nah, di kurikulum ini kalau anak SD itu memakai tema, jadi setiap bulannya itu kita berganti-ganti tema. Dan untuk SMP ini kita kayak lebih banyak tugas kelompok atau diskusinya gitu, benar-benar mengembangkan kreativitas kita juga. Terus kayak kita diajarkan mandiri gitu kurikulum 2013 ini. Dan kekurangannya yaitu memerlukan meningkatkan kapasitas guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis keterampilan, menimbulkan beban kerja tambahan bagi guru dalam menyusun bahan ajar dan mengembangkan penilaian autentik, dan memerlukan waktu yang cukup untuk adaptasi dan implementasi yang efektif. Lalu, yang terakhir atau kurikulum Merdeka, kelebihannya yaitu meningkatkan relevansi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memperkuat identitas budaya dan lokasi di dalam kurikulum, dan mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntunan zaman. Nah, di sini tuh kayak kita disuruh buat konten-konten gitu, kayak kita banyak banget gitu tugas-tugasnya, tapi menarik juga untuk menambah pengalaman juga. Jadi nggak akan bosen, selalu ada proyek-proyek yang menarik juga di kurikulum Merdeka ini. Lalu kekurangannya yaitu memerlukan peran aktif dan kompetensi tinggi dari guru dalam kurikulum yang efektif, dan memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk implementasinya. Nah, sekarang kita ada bagian terakhir nih tentang hasil dan pembahasan, yang bagian E, yaitu tantangan terhadap perubahan kebijakan kurikulum. Esensiasi perubahan kurikulum adalah untuk mendekatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi masa depan yang kuat intelektualitas, karakter, dan memiliki semangat belajar yang kuat. Penerapan kurikulum kerap kali memberikan tantangan bagi pengajar maupun peserta didik. Nah, tantangannya itu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan
kesiapan sumber daya manusia atau guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum, penguatan keberadaan guru terhadap program pengembangan profesi guru selama ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mutu kualitas di Indonesia. Penguatan dan perubahan paradigma atau shift paradigma dapat menjadi prioritas dalam program pengembangan. Tujuannya dapat memberikan bakal secara filosofis, pemulihan idealisme, dan dorongan untuk selalu bersikap adaptif setiap perubahan tanpa adanya upaya-upaya pengembangan potensi guru tersebut. Maka, pencapaian dan optimalisasi peran guru dalam pelaksanaan kurikulum akan menemui hambatan dan bisa menjadi tantangan baru. Lalu yang kedua itu tantangan kemampuan guru dalam memperdaya fasilitas teknologi berbasis digital. Dalam kondisi ini, guru diharuskan untuk menguasai teknologi digital sebagai basis pembelajaran. Guru setidaknya mengenal dan memanfaatkan platform pembelajaran seperti email, hybrid learning, e-learning melalui pembelajaran berbasis digital. Peserta didik sekaligus dilatih untuk memanfaatkan teknologi secara inovatif. Lalu, yang ketiga itu tantangan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kemitraan antara satuan kependidikan dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam kurikulum pembelajaran, tanpa adanya dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang efektif oleh satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait, maka pelaksanaan kurikulum akan berjalan kurang optimal yang bisa menjadi tantangan baru. Lalu yang terakhir nih, tantangan untuk menjalankan fungsi asesmen pembelajaran yang merupakan bagian terpadu dalam pembelajaran. Rangkaian proses asesmen merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berintegrasi dalam proses pembelajaran, bersifat siklus dan tidak linear. Cakupan yang dikembangkan dalam asesmen bersifat holistik, yaitu mengukur seluruh aspek kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan kondisinya. Nah, baik, selanjutnya itu bagian terakhir simpulan dan saran. Aku akan membahas yang pertama dulu nih, simpulan. Kurikulum adalah inti dari pendidikan karena membuat perancangan pelajaran, kebijakan tujuan pembelajaran, dan digunakan sebagai pedoman sebuah pendidikan. Kurikulum di Indonesia kerap mengalami perubahan. Kurikulum yang pernah ada di Indonesia itu pada masa prakemerdekaan, pasca kemerdekaan yang mencakup kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1964, serta kurikulum pada masa reformasi yang mencakup kurikulum 2004 KBK, kurikulum 2006 KTSP, lalu kurikulum 2013 atau yang disebut Kurtilas, dan kurikulum Merdeka. Konsep kurikulum pendidikan Indonesia mencakupi kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai suatu sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Ada beberapa fungsi dalam kurikulum, ada 6. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Perubahan kurikulum dibuat berdasarkan perkembangan zaman yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari perubahan tersebut juga dapat menjadi tantangan baru bagi para pendidik untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang baik. Nah, lagi-lagi tuh untuk tantangannya itu lebih ke teknologi, tentang kurangnya sumber daya guru yang mengikuti masa yang akan datang atau lebih paham tentang teknologi gitu. Dan lagi-lagi kelebihan dan kekurangannya itu saling berkaitan ya di setiap kurikulumnya, dan setiap perubahan itu pasti memiliki
kelebihan yang lebih baik banget dari kurikulum sebelumnya. Nah, sekarang sudah di inti untuk penutupan presentasi dari kami berdua, yaitu saran. Nah, saran untuk pemerintah jika kurikulum kembali berubah, yaitu hendaknya disertai dengan meningkatkan kualitas secara internal maupun eksternal, contohnya seperti fasilitas yang memadai, tenaga pendidikan yang profesional, kebijakan yang sesuai dengan kondisi pendidikan Indonesia, dan pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang berbobot, inovatif, dan adaptif serta lebih memperhatikan tantangan-tantangan yang ada di dunia pendidikan sekarang sebagai bahan evaluasi dan riset untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.